tahun buku 2022. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Suhaimi, DMRSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Uwin Suskaryao sebagai pembina KPRI Uwin Suskaryao, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Penentu Rektor Luar, Bapak Dr. Masud Zain MPD. Yang terhormat Kepala Kantor Koperasi Departemen Koperasi dan UKM Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Bukhairo, Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana. Yang terhormat Ketua Kopri Uwin Suskaryao, yang terhormat Bapak-bapak Badan Pengawas Keuangan Koperasi Uwin Suskaryao, yang terhormat Saudara Pengurus KPRI Uwin Suskaryao, yang terhormat anggota KPRI Uwin Suskaryao, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya. Kita pada hari ini Kamis 16 Maret 2023 dapat melaksanakan RAT KPRI Uwin Suskaryao tahun buku 2022 secara langsung setelah 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan 2021. Kita melaksanakan secara terbatas karena COVID-19. Kita memahami bahwa RAT ini merupakan suatu keharusan bagi setiap koperasi dalam upaya untuk mengevaluasi perkembangan koperasi selama setahun berlalu. Juga sebagai indikasi bahwa sebuah koperasi itu tetap berjalan menurut aturannya. RAT ini juga indikasi bahwa koperasi kita ini menjadi koperasi yang sehat. Terima kasih Pak Kepala Kantor Departemen Koperasi pada tanggal 20 September 2022 yang lalu, koperasi kita termasuk menjadi koperasi dari 468 koperasi di Pekanbaru yang aktif. Ada 15 koperasi yang berprestasi, maka Uwin termasuk koperasi yang berprestasi. Tanggal 20 September 2022 di Hotel Jatra pada waktu itu. Pada kesempatan ini inilah kami untuk menyampaikan laporan tentang perkembangan KPRI Uwin Suskaryao tahun buku 2022. Pengurus Ketua saya Suhaimi D, Sekretaris adalah Adi Cahyadi SE. Ini adalah sisipan setelah kena sekretaris kita yang lama wafat, Pak Zul Anwar yang wafat, maka disisipi diganti dengan Pak Adi Cahyadi SE atas saran dari Badan Pengawas kita. Sebagai bendahara Dr. Andes Zulkifli dan staf Sari Hayatul Nufus SE ME. Badan Pengawas Koperasi KPRI Uwin Suskaryao, Ketua Dr. Haji Muhammad Nasir Khalis MA, anggota Dr. Andes Haji Muhammad Syarif, anggota Dr. Andes Haji Ahmad Syah MA. Untuk pengawas kita ini memang senior dan alhamdulillah kami selalu mendapat arahan bimbingan dari Bapak. Ketiga mereka ini adalah Bapak Nasir Khalis, Pak Syarif dan Pak Ahmad Syah. Keanggotaan tahun 2022, anggota yang berhenti sebanyak 20 orang dengan perincian
orang karena memasuki masa pensiun, 1 orang pindah tugas, 8 orang kena wafat, dan 5 orang mengundurkan diri. Dengan nama sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Andus Haji Ibrahim MA. Beliau pensiun dan jumlah uangnya sudah dikembalikan sebesar 12.317.248 rupiah. Yang kedua, Dr. Yuliza, karena pensiun sudah dikembalikan 16.950.000. Nurima SPDI, karena pensiun sudah dikembalikan uang 23.545.500 rupiah. Kemudian Sayyid Rizal berhenti karena pensiun, sudah dikembalikan dananya 13.373.862 rupiah. Kemudian Azhar karena pensiun sudah dikembalikan 11.110.236 rupiah. Kemudian Bapak Dr. Randus Saleh Nur MA karena pensiun dikembalikan dananya 14.932.803 rupiah. Kemudian yang pindah tugas adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Sufati, sudah dikembalikan dananya 554.000 rupiah. Kemudian anggota yang wafat, yang pertama adalah Dr. Sudir Fadilun SC, sudah kita kembalikan 7.781.017 rupiah. Yang kedua yang wafat Dr. Andus Yusran Sabili MA, sudah dikembalikan dana 15.660.889 rupiah. Yang ketiga Bapak Dr. Haji Hajar Hasan MA yang wafat, telah dikembalikan dana ahli waris 20.056.349 rupiah. Kemudian Dr. Husni Tamrin SI yang wafat, kemudian sudah dikembalikan 15.958.160 rupiah. Kemudian Dr. Hidayati MP sudah dikembalikan karena wafat 18.868.584 rupiah. Kemudian Dr. Zalkayatri wafat 15 dan dikembalikan 15.164.574 rupiah. Kemudian untuk Hajah Rasidah almarhumah kita sudah kembalikan 11.119.835 rupiah ke ahli waris. Kemudian juga Bapak Dardiri MA yang wafat sudah dikembalikan ke ahli waris 10.354.000 rupiah. Kemudian yang mengundurkan diri yang pertama adalah Adrian, sudah dikembalikan dananya 7.565.908 rupiah. Dr. Haji Muhammad Said MA 22.137.616 rupiah. Kemudian istri beliau Dr. Anda Hajar Syami'ah mengundurkan diri dan sudah dikembalikan dana 20.656.349 rupiah. Kemudian Aririn Fajriyanti Sundari mengundurkan diri, sudah dikembalikan dana 11.834.208 rupiah. Kemudian Neng Priani mengundurkan diri, kita sudah kembalikan dananya 10.154.000 rupiah. Adapun anggota baru adalah 1 orang, yaitu Muslim SAG. Maka anggota kita sampai 31 Desember 2022 itu berjumlah 508 anggota. Hadirin yang saya hormati, sekarang bidang usaha KPRI Wisnu sekalian, seperti yang kita maklumi bersama, kita hanya bergerak pada USP, usaha simpan pinjam, dengan perkembangan sebagai berikut. Kegiatan simpan pinjam kita
pada tahun ini adalah 10 miliar 957 juta rupiah kegiatan simpan pinjam. Pada tahun lalu itu kegiatan simpan pinjam 9 miliar 48 juta 605.000. Ada kenaikan pada tahun ini kegiatan simpan pinjam kita yaitu 1 miliar 548 juta 395.000 rupiah. Kemudian juga mengenai provinsi pelayanan koperasi kita tahun 2022 itu jumlahnya 174 kali pelayanan, sedangkan pada tahun 2021 itu 155, jadi ada kenaikan pelayanan kita sebanyak 19 pelayanan. Kemudian rata-rata koperasi memberikan pinjaman kepada anggota. Pada tahun 2022 ini rata-rata kita dapat memberikan pinjaman kepada anggota itu 60.902.244 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 itu 58.378.387. Jadi ada kenaikan juga rata-rata pelayanan kita untuk memberikan pinjaman rata-rata ada kenaikan 2.523.911 rupiah. Kemudian jasa, penerimaan jasa tahun 2022 ini kita menerima jasa itu, penerima jasa kita 1.701.735.916.455. Pada tahun 2021 1.779.504.257. Jadi ada di sini ada penurunan sekitar 53 juta. Kemudian SHU kita tahun ini, tahun buku 2022 itu 1.286.873 rupiah. Sedangkan tahun 2021 1.587.159.215. Ada penurunan sekitar 66.872.342. Sampai sekarang modal koperasi kita sampai per 31 Desember modal kita 14.128.892.765 rupiah. Saya ulangi, modal koperasi kita sampai hari ini per 31 Desember 14.128.892.765. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021 modal kita 13.265.099.071 rupiah. Jadi modal ini ada kenaikan sekitar 463 juta 793.695 rupiah. Kemudian bidang sosial, kita tetap melakukan sosial karena koperasi ini kita sama-sama paham bahwa koperasi itu adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial, tapi bukanlah dia lembaga sosial. Saya ulangi, bahwa koperasi itu adalah lembaga ekonomi berwatak sosial, wataknya sosial, tapi dia bukanlah lembaga sosial, wataknya sosial. Pada tahun 2022 kita telah memberikan bantuan sosial sebesar 12 juta. Yang pertama untuk ahli waris Dr. Fadlir Papilo kena wafat, ahli waris dari almarhum Dr. Andus Yusran Sabili kena wafat. Kemudian ahli waris Dr. Haji Hajar Hasan, ahli waris Dr. Husni Tamrin, ahli waris Dr. Hidayati MP, ahli waris Dr. Zulka Yandri, kemudian ahli waris
dari Hajah Rashidah, kemudian ahli waris Dr. Dardiri MA ya, saya ralat ini. Kemudian juga kita memberikan bantuan sosial kepada istri dari Bapak Haji Abdul Wahid, Dr. Haji Abdul Wahid. Kepada ahli waris kita berikan bantuan sosial. Kemudian Mai Satri kena sakit. Kemudian Bapak Dr. Romadi juga kita berikan santunan karena beliau sakit. Dan terakhir kita bantuan sosial Dr. Heri Sunandar MCL kena sakit. Hadirin yang saya hormati, dari Januari sampai sekarang kita juga mendapat duka di mana anggota koperasi kita yang pertama adalah Bapak Aswir yang beliau wafat di Madinah Bukhairah. Ada anggota kita yang meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah. Biasanya itu. Yang kedua Bapak Abdul Mu'id yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Tapi menurut catatan kami beliau sudah mengundurkan diri, sudah berhenti dari anggota koperasi. Nah nanti dengan untuk ahli waris almarhum Bapak Aswir ini biasanya kita akan kontak dan akan menyelesaikan utang. Tapi menurut catatan kami beliau tidak ada utang, betul ya? Tidak ada utang. Nanti dikembalikan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarya. Kemudian pinjaman tanpa jasa, kita sudah tradisi ini sudah kita teruskan terus bahwa untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang lalu, pengurus telah memberikan pinjaman tanpa jasa pada 7 orang anggota yang membutuhkan. Per anggotanya adalah 2 juta dengan total 14 juta. Kegiatan ini menurut kita bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya santunan itu pinjaman tanpa jasa itu diberikan kepada 5 anggota berjumlah 10 juta rupiah. Insya Allah pada menghadapi Idul Fitri yang akan datang 1444 Hijriah, bagi anggota yang membutuhkan penambahan dana untuk menghadapi Hari Raya, silakan nanti datang ke bendahara kita untuk menerima atau meminjam uang tanpa jasa sebesar 2 juta dan dikembalikan selama 4 kali angsuran. 4 kali Pak Wero. Jadi 2 juta itu kita berikan, kemudian dikembalikan 4 bulan berikut. Nah itulah upaya-upaya untuk mensejahterakan anggota kita yang salah satu. Kemudian hadiah ibadah umroh. Pada tahun 2021 kita telah memilih salah seorang anggota, yaitu Nurmina pada waktu itu, yang dapat rezeki dengan dana 32 juta rupiah. Alhamdulillah beliau telah berangkat umroh. Nah, sampai tahun ini kita telah menyalurkan dana umroh ini sudah 8 tahun ini, sejak 2013. Itu pun dari persetujuan dan kesepakatan anggota. Tidak salah dulu ini catatan kita, pertama kali yang mendapat haji umroh itu adalah Ibu Nur Hayata Zen, adik Mas Nur ini dapat rezeki pada waktu itu pada tahun 2013 dari Fakultas Tarbiyah. Kemudian tahun 2014 itu dari Fakultas Usuluddin Bapak Jalinus. Kemudian pada tahun 2015 dari Perpustakaan Bapak Ali Eka Wahyudi. Kemudian dari tahun 2016 itu dari Usuluddin Bapak Yasir. Kemudian tahun 2017 itu dari Rektorat Romiati. Kemudian pada tahun 2018 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Sri Yani.
Kemudian pada tahun 2019 itu dari Fakultas Usuluddin, yaitu diterima waktu itu oleh Bapak almarhum Taufik. Jadi beliau itu menerima beberapa bulan setelah menerima dana untuk umroh itu, beliau wafat. Maka dana itu diteruskan oleh istri dan kita sepakat karena itu sudah hak dari beliau. Kemudian terakhir kemarin pada tahun 2020 kita tidak memilih untuk umroh karena waktu itu ada wabah COVID-19. Maka tahun 2021, tahun buku 2021 kita pilih lagi. Yang beruntung adalah saudari kita Nurbina di bagian keuangan, ya, rektor. Kemudian Pak Rektor dan Pak Ayo, kami juga punya tradisi bahwa untuk memberikan semangat penabung, kita akan memberikan hadiah untuk penyimpan penabung terbanyak. Nah, seperti itu tiap tahun. Nah, kita pilih yang pertama yang banyak tahun ini Profesor Dr. Haji Muhammad Nazir MA, mantan rektor kita. Ya, dana beliau 54 juta rupiah. Kemudian yang kedua Bapak Perdamaian Hasibuan MA, tabungan beliau 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga Ibu Herni MM, jumlah tabungan beliau 38 juta. Sebenarnya penabung terbanyak itu kalau dihitung mantan rektor kita, ya betul? Ya, mantan rektor kita yang paling ujung. Tapi karena uang itu sudah diambil kemarin, maka yang tertinggi sekarang ini adalah Pak Emnal. Beliau kemarin menyimpan di koperasi itu jumlah simpanan beliau 63 juta. Karena waktu 3 tahun yang lalu Pak Mujahidin juga melakukan simpanan sukarela 1 juta per bulan untuk disimpan di koperasi. Pak Bu Khairul, banyak anggota kita yang percaya menyimpan uang di sini. Dulu ada Ibu Nur Hayati namanya, dia simpan uang di sini 100 juta. Karena dia yakin bahwa uang itu kapan pun bisa diambil. Dengan birokrasi, dengan urusan yang sangat mudah, simple. Ya. Jadi Ibu Nur Hayati itu dulu uangnya di bank itu ditariknya di bank itu, simpannya di situ. Pak, mohon simpan di sini. Seperti itu kepercayaan anggota kepada koperasi. Akhirnya sebagai penutup, demikianlah laporan ini kami sampaikan dalam rapat tahunan ini, dan kami mohon kiranya Bapak Rektor sebagai pembina yang diwakili tadi oleh Bapak Dr. Masud Kendeng serta Ketua Kepala Kantor Departemen Koperasi UKM Pekanbaru yang tadi diwakili oleh Bapak Haji Bukhairo, dan juga Ketua Badan Pengawas Koperasi Masjid Riau dapat memberikan sambutan sekaligus pengarahan bagi peningkatan KBRI Wisma Riau di masa yang akan datang. Kami juga mohon kiranya nanti Pak Bukhairo menjelaskan tentang pajak itu, pajak yang 20% ini. Tapi kemarin waktu kita rapat sosialisasi OSS kemarin di Jatra, kemarin katanya itu sudah turun di 11% ya Pak ya. Mohon nanti juga penjelasan, karena pajak 20% ini memang membuat ya masa depan koperasi secara keseluruhan. 20% dari Isabu. Jadi tadi kalau Isabu kita 1,5 miliar, kalau 20% nanti pajaknya 300 juta. Mohon nanti Pak Vero untuk menjelaskan ini. Tapi kemarin dari sosialisasi saya mendengar kemarin dari Pak Sarbaini, ke depan ini nanti akan ada pertemuan
anggota koperasi kepala koperasi kota dengan dinas pajak. Kemudian juga bagaimana cara bimbingan untuk mengisi orang pajak untuk koperasi. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat positif, kami nanti akan sangat setuju sekali. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama mengenai pajak ini dan juga bagaimana pengisian borang dan sebagainya dapat bimbingan dari Dinas Koperasi Kota Tembatu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini 16 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 13 miliar 265.099 rupiah, kenaikan sebesar 863.703.690 rupiah. Kemudian saran dan bentuk pengurus agar terus meningkatkan apa yang telah dicapai pada tahun 2022, minimal bisa mempertahankannya. Kemudian tetap mengingatkan peningkatan jumlah anggota baru. Ketiga, kepada anggota diharapkan terus memberikan partisipasi dan peningkatan simpanan sukarela. Selanjutnya, kami menyarankan agar kita semua sepakat untuk mengadakan dana risiko sebesar 2,5% dari pinjaman yang diberlakukan terhitung 1 April 2023. Hal ini sangat perlu mengingat rumitnya penyelesaian hutang piutang anggota yang wafat oleh ahli warisnya. Pengurus diminta untuk membuat pembukuan khusus untuk dilaporkan pada setiap acara RAT ini. 5. Karena modal KPR UIN Suskaryau sekarang berjumlah sudah besar, yaitu 14 miliar 128 juta 899.765 rupiah, kami menyarankan agar menurunkan jasa dari 1,5% menjadi 0,2% dari sisa anggaran. Pengurus dalam memberikan pinjaman kepada anggota harus berpedoman kepada aturan yang disepakati, yaitu 4 kali simpanan. Kami menemukan beberapa anggota yang gagal UTDB sehingga sampai 6 kali, sehingga mempengaruhi pembayaran anggaran atau angsuran pinjaman yang bersangkutan. Untuk itu, pengurus diminta untuk menyurati pimpinan unit masing-masing agar dapat menyelesaikan angsuran pinjaman tersebut. Dalam catatan kami, itu yang akan kita ada sebanyak 51 orang. 51 orang, dan yang terbesar itu sekitar 10 orang ya. Jadi oleh karena itu, supaya tidak mengganggu jalannya daripada perkoperasian kita ini, diharapkan kepada kawan-kawan yang pegangan-pegangannya itu jangan sampai berlama-lama dan hanya dapat diselesaikan lebih cepat, agar kawan-kawan kita yang meminjam di belakang tidak terkendala oleh karena pengembalian daripada uang yang meninggal. Itu kami harapkan kepada kita semuanya. Kemudian hadiah umroh untuk anggota melalui pembelian undian tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Diharapkan kepada Bapak Rektor UIN Suskaryau sebagai pembina dapat memberikan pengarahan dan pembinaan untuk peningkatan KPR UIN Suskaryau. Demikian laporan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan dalam sidang AT ini yang terhormat ini ya. Semoga KPR UIN Suskaryau semakin maju. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Badan pengawas terdiri dari Muhammad Nasir Halis sebagai ketua, Dr. Andes Haji Muhammad Syarif sebagai anggota, Dr. Andes Haji Ahmad Syah MA sebagai anggota. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tamu kita yang terhormat dari pemerintah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Koperasi yang didelegasikan kepada Kepala Bidang, yakni yang terhormat Bapak Haji Mukhairul Al-Magister. Kita warga UIN Suska Riau tentu merasa bangga, dan saya perkenalkan bahwa Pak Kabid kita ini adalah alumni dari UIN Suska Riau. Kita berikan tepuk tangan. Selamat datang, tapi datang bukan atas nama alumni, tetapi adalah sebagai kepala dinas. Kita sangat berbangga. Tetapi sebaliknya, saya secara pribadi merasa bersedih karena kepala dinas ini datang tepat waktu. Ternyata kita ini sebagai anggota koperasi KPR UIN Suska Riau datangnya lebih lama. Ini kalau sempat yang datang Kabid pada hari ini bukanlah dari keluarga kita, tentu ini akan menjadi pembicaraan bagaimana kedisiplinan dari warga Sivitas Akademika UIN Suska Riau ini. Tapi saya yakin dan percaya karena beliau ini adalah alumni kita, tentu disimpannya di dalam hati. Terima kasih Pak. Yang sama-sama kita hormati tentu pengurus KPRI UIN Sultan Syarif Qasim Riau, yang pada kesempatan ini ketua kita adalah Bapak Dr. Haji Suhaimi DMSD CDR, calon doktor. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Dengan bendaharanya Bapak Dr. Haji Zulkifli. Kadang ini Bapak Pak Dinas sudah lama, sudah sering meminjam uang di koperasi, sudah memanfaatkan, tapi tak kenal mana yang Pak Suhaimi. Yang ketua, ini dia yang pakai peci hitam, inilah Pak Suhaimi. Nah, sementara bendaharanya ini dia Pak Haji Zulkifli. Nah, itu dia yang dulu suka memakai peci putih semasa rambutnya hitam. Kalau sekarang tidak lagi pakai peci karena rambutnya sudah putih. Seterusnya untuk badan pengawas yang ada hadir bersama kita, Bapak Kiai Dr. Haji Muhammad Nasir Walis MA, kemudian setelahnya Pak Kiai Dr. Haji Muhammad Syarif MA. Nah, yang sebelahnya lagi juga nih Pak Kiai Pak Kiai Dr. Haji Ahmad Shah MA. Jadi kalaulah tidak ada rak ini, susah juga ketemu ini dengan beliau-beliau ini ya. Bukan karena dia sibuk, tetapi kami yang muda-muda ini terlalu sibuk, jadi kadang jarang menyempatkan diri bersilaturahim kepada beliau. Alhamdulillah mereka ini masih sehat, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan bisa selalu beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya tentu warga UIN Suska Riau. Ya, tadi dari Dinas Koperasi juga bawa anggota kemari. Kami ucapkan selamat datang, selamat masuk di kampus UIN Suska ini kepada anggota dari Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Warga besar UIN Suska Riau yang hadir pada kesempatan ini. Tadi kita sama-sama mendengar laporan singkat dari ketua koperasi kita ini. Tersirat di situ bahwa ada beberapa anggota kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, baik pada tahun lalu maupun pada tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita doakan semoga almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang kami hormati, sebagai pembina KPRI UIN Sultan Syarif Hasanuddin Riau, pertama sekali kami memberikan apresiasi kepada pengurus yang telah berupaya untuk selalu memajukan operasi UIN Suska Riau ini. Saya kira untuk mengurus koperasi yang anggotanya 500-an orang ini jangan dianggap sepele. Ini adalah kerja yang sangat sulit, tetapi karena mereka berjibaku berusaha dengan baik, alhamdulillah. Coba sama-sama kita dengar tadi, dengan dibantu oleh badan pengawas, dengan lemah lembut menyampaikan kepada kawan-kawan yang di UIN Suska yang merasa ada yang menunggak, tolong diselesaikan. Kalau sempatlah yang namanya Mas Konzen jadi ketua, tidak akan begitu bunyinya Pak Ketua, Pak Badan Pengawas. Utang kalian bayar hari ini, kalau tidak berangkat dari UIN. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kebiasaan yang seperti ini kita lakukan, kita kurang disiplin, terutama tentang tunggak menunggak ini, tentu koperasi ini akan menjadi bermasalah. Kita ini sama-sama anggota, tentu hak kita sama. Sementara kita enak meminjam tapi lupa untuk membayar. Akibatnya apa? Kalau di belakang tidak kebagian. Jadi mari kita camkan kalimat yang disampaikan oleh Ketua dan Badan Pengawas tadi. Kalau perlu kita bayar dalam waktu tidak terlalu lama. Pokoknya bulan Maret ini kita bayar. Akhir Maret paling lambat. Kalau tidak bisa akhir, di pertengahan Maret dibayar. Kalau nanti turun remonnya jangan lupa selesaikan tunggakan dari koperasi. Ada perlu kita perhatikan. Seterusnya Bapak-bapak dan Ibu, kami juga kalau bisa tentu pada pengurus, pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, selain sempat pinjam, kita juga ada usaha. Mari kita coba lagi dengan jumlah yang mahasiswa kita banyak, pegawai kita banyak, mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita kembangkan melalui usaha koperasi kita ini. Mudah-mudahan nanti ada perubahan sehingga bertambah pemasukan kita banyak dan juga kesejahteraan kita bisa meningkat. Kita coba apa yang bisa kita buat. Nanti kita dengarlah dalam diskusi nanti, mungkin ada saran-saran dari anggota atau ada di antara anggota kita ini yang berniat untuk berinvestasi melalui koperasi yang kita cintai. Itu tentu harapan kami mewakili dari pembina koperasi UIN Suska Riau. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan semuanya, kalau kita melihat dari segi kesejahteraan, saya kira kita ini sudah sejahtera melalui koperasi. Banyak sekali manfaat yang bisa kita terima. Saya lah secara pribadi sebagai anggota, dulu mau masuk kuliah melanjutkan studi, tidak ada tempat mengadu selain dari koperasi. Kita memanfaatkan koperasi. Rupanya semakin sering kita meminjam memanfaatkan koperasi, rupanya penghasilannya juga bertambah. Saya tengok bertambah nih simpanan saya. Rupanya dengan sering meminjam itu bertambah hasilnya karena dimanfaatkan oleh koperasi. Jadi bagi yang belum meminjam koperasi, uang di koperasi, silakanlah dipinjam. Silakan dipinjam. Uang kita banyak. Coba kalau pinjam tidak usah banyak-banyak. Kalau tidak bisa pinjam 50 juta, coba 75 juta. Nah, setelah itu nanti, tapi usahakan jangan setiap tahun diambil keuntungannya itu, ditambahkan saja. Kalau perlu seperti yang kita dengar tadi melalui ketua itu, ada dosen yang sukarela dia menambah. Ini saya titipkan uang saya, ini saya titipkan uang saya lagi begitu kan. Ada apa? Nanti kalau terima uang remote P2-nya 50% serahkan koperasi, 50% kita gunakan untuk yang lain gitu ya. Semoga koperasi ini standby-nya, kalau ada yang terdesak nanti bisa kita manfaatkan. Nah, itu harapan dari kami. Sekali lagi tentu kami ucapkan terima kasih kepada pengurus, kepada badan pengawas,
kepada semua peserta yang telah tertib untuk menjalankan organisasi dalam bentuk operasi kita ini. Oleh karena itu, untuk pencerahan kita, mumpung kita didatangi oleh pihak yang berkompeten di bidang itu, ada kepala bidangnya di sini, kita dengar nanti pencerahan-pencerahan yang akan disampaikan kepada kita. Kepada kawan-kawan semua, cobalah di WA kawan-kawan yang belum datang, ayo segera untuk datang kemari sehingga kita bisa mendengarkan apa petua-petua yang disampaikan oleh pembina kita dari Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Demikian saja sambutan dan pengarahan dari pembina pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dinas Koperasi yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Kalau ada strategi yang jitu dari Dinas Koperasi, prioritaskanlah untuk Koperasi UIN Suska Riau. Bila itu hidayah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko kurang semangat bahasa bapak itu. Kue talam dari rengat, enak dimakan di pagi hari. Karena salam saya disambut kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam dari rengat, enak dimakan dengan daun selasi. Karena salam saya telah disambut dengan semangat, saya ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu sekalian saya hormati, maaf tadi saya hadir di sini jam 9 kurang 10, Pak. Tadi saya beranggapan saya ini sudah terlambat datang. Nyatanya sampai saya di sini hanya 3 orang baru yang datang. Ini luar biasa. Karena ini adalah kampus saya sendiri. Dulu namanya IAIN. Masa saya kuliah dulu namanya IAIN yang punya. Sekarang sudah berubah statusnya menjadi UIN Susko. Di masa Profesor Dr. Amir Lutfi. Dulu rektor kami Pak Yusuf Rahman. Nah, inilah gambaran yang saya tengok pada hari ini, yang tahun 92 dulu dengan 2022. Kalau tahun 90 dulu, begitu saya di kampus, saya beranggapan saya yang paling nomor 1. Nyatanya saya yang terakhir. Kalau sekarang terbalik. Tadi saya beranggapan saya terlambat, rupanya saya nomor 1. Itu sekitar intermezzo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Rektor UIN Susko Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili Pak Direktur, yaitu dosen saya sendiri, Dr. Masud Z, MPD, yang mana ini adalah dosen favorit saya dulu, Pak. Yang favorit saya itu yang paling dekat itu waktu itu dulu itu ada 2 orang. Yang pertama Pak Masud Z ini, yang kedua Pak Perumadi. Nah, ini idola saya waktu itu yang paling ganteng di kampus dia lah. Yang idola kami. Semoga sama-sama kita doakan beliau siap selalu, amin. Sukses, amin. Yang saya hormati Ketua Kopri UIN Susko Riau, juga dalam ini Pak Masud Z ya. Dan yang saya hormati Ketua Koperasi UIN Susko Riau beserta anggota. Yang saya hormati Dewan Pengawas Koperasi UIN Susko, yang dalam hal ini ketiga-tiganya hadir, yaitu Bapak Dr.
Haji Muhammad Nasir Khalis MA. Beliau ini juga dosen saya. Kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Syarif. Kemudian Dr. Haji Muhammad Syah, juga ini dosen saya. Ahmad Syah MA. Dan yang saya hormati bapak-bapak ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir bersama dalam acara RAT tahun buku 2022 Koperasi Winsus Riau. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak Rektor, para pengawas dan para pengurus serta hadirin sekalian yang saya hormati. Yang pertama sekali saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru yaitu Bapak Haji Sarpini MA, yang mana pada tadi pagi beliau mendampingi Pak Wali Kota dalam kegiatan yang lain, yang mana beliau mewakili kepada kami selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha UMKM Kota Pekanbaru untuk menghadiri acara RAT ini. Semoga dengan hadirnya kami bersama ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua, Pengawas, dan anggota Koperasi Winsus Riau yang telah melaksanakan RAT tahun buku 2022 ini, karena ini ada melupakan amanah daripada undang-undang. Ini adalah merupakan amanah daripada undang-undang dan ADRT koperasi itu sendiri yang harus kita laksanakan. Karena untuk ketahui kita semua, Bapak sekalian, Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 itu mengamanahkan kepada koperasi untuk selalu mengadakan rapat anggota tahunan. Tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban daripada ketua, kemudian pengurus, dan partisipasi anggota untuk menetapkan kebijakan-kebijakan apa yang kita kerjakan tahun yang akan depan. Ini salah satu daripada fungsi RAT. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus koperasi Winsus Riau ini yang telah melaksanakan RAT tahun ini. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah SWT. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar karena koperasi kita ini, Koperasi Winsus Riau ini dari 1228 yang ada koperasi di Pekanbaru, yang aktif itu hanya 468 koperasi. Koperasi Winsus Riau ini termasuk salah satu koperasi yang sangat aktif. Kami dari Dinas Koperasi selaku pembina dan pengawas mengucapkan ribuan terima kasih yang telah melaksanakan RAT ini. Mudah-mudahan
ketepatan dalam melaksanakan RAT ini adalah merupakanlah kewajiban kita, ketaatan kita kepada undang-undang dan ADRT itu sendiri, sehingga kegiatan koperasi itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan anggota. Karena koperasi yang kita dirikan ini adalah koperasi bersama, kesejahteraan bersama. Inilah bedanya badan usaha dengan koperasi. Kalau badan usaha itu adalah mencari keuntungan pribadi, sementara koperasi adalah keuntungan bersama, kesejahteraan bersama, untuk kepentingan bersama. Maka orang yang duduk, mereka yang duduk di dalam kepengurusan koperasi itu adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang paham dengan koperasi, orang-orang yang paham dengan manajemen, orang-orang yang paham dengan keuangan, sehingga koperasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang disepakati, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan secara bersama. Karena banyak pada hari ini 600 lebih koperasi itu yang bermasalah, yang tidak aktif, itu diakibatkan karena laporan pertanggungjawaban yang tidak selesai, ketidakamanan daripada pengurus, tidak sejalan pengawas dengan pengurus, kemudian ketidakpatuhan anggota terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Inilah penyebabnya koperasi itu banyak yang tidak aktif, karena mereka yang duduk di situ bukanlah orang yang ahli di bidang koperasi. Koperasi didirikan hanya asal-asalan untuk mencapai tujuan pribadi, sementara koperasi itu sendiri adalah untuk kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua, kepada ketua, pengawas dan anggota koperasi khusus ini telah cukup baik untuk mengelola koperasi ini dengan bagus, sehingga bisa, kalau tidak salah tadi kalau saya baca SAU-nya tahun ini 1,5 miliar. Ini luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 10 kali menghadiri RAT, inilah SAU yang paling besar saya jumpai. Semalam saya menghadiri RAT di Ibnu Sina, SAU-nya hanya 1M. Juga memberangkatkan anggotanya untuk berangkat umroh. Tapi duit ini luar biasa, dengan omset lebih kurang 15 miliar Pak ya, 15 miliar. SAU-nya 1,5, ini luar biasa. Seharusnya yang berangkat umroh pertama itu adalah ketuanya. Ini bonus yang pertama itu adalah ketuanya sebetulnya. Nah, inilah modelnya. Kalau koperasi diolah oleh orang-orang yang berkompeten, orang yang jujur, orang yang amanah, maka hasilnya akan bagus. Tapi sebaliknya, apabila koperasi diserahkan kepada orang yang tidak amanah, tidak paham dengan manajemen, tidak paham dengan keuangan, itulah koperasi itu akan marah-marah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Kemudian pesan saya kepada Pak Ketua, koperasi kalau bisa jangan hanya mengandalkan simpanan pokok, tapi buatlah inovasi-inovasi yang bisa mengembangkan koperasi itu. Karena koperasi tanpa inovasi tidak akan berkembang tapi lambat. Apalagi koperasi kita ini adalah koperasi yang strategis di tengah-tengah kampus. Banyak usaha yang bisa kita lakukan, banyak usaha yang bisa kita buat. Mahasiswa kita ribuan, ya Pak Masud, ribuan. Ini peluang yang paling bagus sekali yang bisa kita manfaatkan. Apa salahnya kita buat inovasi untuk membuat ini market?
Kita buat minimarket. Kita arahkan mahasiswa kita untuk dapat berbelanja di minimarket kita. Jangan mereka hanya berlomba belanja ke Indomaret, Alfamart yang menikmati orang itu. Sementara yang punya mahasiswa kita. Maka oleh sebab itu pesan kami terakhir kepada ketua, pengawas dan anggota, buatlah inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan koperasi ini supaya kedepannya omsetnya lebih besar, SAU-nya lebih besar lagi. Kita tahu semua, sebagai contoh, dulu pusat perbelanjaan yang paling terkenal itu adalah Giant. Giant Pak, yang terkenal itu dulu Giant. Hari ini Giant itu kalau bahasa gambarnya Tanjung Siwo digantikan oleh pusat-pusat perbelanjaan yang modern seperti Indomaret, Alfamart, Alfamini. Mengapa hal ini terjadi? Karena Giant terlena, tidak melakukan terobosan-terobosan, tidak melakukan inovasi, lengah dengan keuntungan sesaat. Akhirnya pasar itu direbut oleh Indomaret, direbut oleh Alfamini, Alfamart, dan lain sebagainya. Dulu handphone yang paling terkenal itu adalah Nokia. Karena Nokia tidak berinovasi, Nokia hilang dari peredaran. Maka yang muncul hari ini adalah Samsung yang merajai. Kenapa? Karena Nokia tidak melakukan inovasi, sementara Samsung giat untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Inilah harapan saya untuk mewakili dinas, agar koperasi kita ini lakukan inovasi-inovasi untuk mencari sumber pendapatan supaya koperasi kita ini bisa berkembang, omsetnya akan lebih besar. Hari ini kita bisa memberangkatkan 1 orang untuk umroh, mana tahu tahun depan bisa 5 orang. Ini kan lebih bagus lagi. Nah, inilah yang harapan kami pada ketua, dewan pengawas dan anggota untuk melakukan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan koperasi. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Karena waktu saya juga terbatas, setelah ada kegiatan lain. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas pelaksanaan RAT tahun 2022 ini. Semoga koperasi Winsus Korea kedepannya lebih makmur dan jaya lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah itu saran dari pengawas tadi. Ada dari laporan pengawas, ada beberapa yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama tadi adalah menyarankan adanya dana risiko. Ya, sebesar 2,5% yang terhitung 1 April 2023. Alasannya adalah, latar belakangnya adalah mengingat rumitnya penyelesaian hutang piutang anggota yang wafat oleh ahli warisnya. Memang pengalaman dari pengurus tahun ini memang kita yang UIN kita berduka, banyak anggota kita yang wafat. Memang jadi Allah pada saat 34 itu. Dan pengalaman kita di koperasi juga betapa rumitnya penyelesaian hutang piutang. Ini yang belum kita bayar itu, yang belum diselesaikan almarhum Aswir. Dalam catatan kita beliau tidak ada utang.
kewajiban kita mengembalikan mana pokok, wajib dan sukarela. Kemudian almarhum Abdul Mu'in, kebetulan beliau sudah berhenti di koperasi. Nah, selebihnya sudah kita selesaikan, tapi rumit sekali. Karena ada ahli waris yang tidak tahu menahu tentang piutang itu, ya kan? Maka oleh sebab itu, agar persoalan ini bisa kita selesaikan bersama. Yang pertama, koperasi secara administrasi tidak dirugikan karena ada dana yang ada. Yang kedua, tentu almarhum walaupun mungkin di pidato pelepasan jenazah biasanya bahwa utang piutang itu sudah dipindahkan ke ahli waris. Tapi bagaimanapun tentu kalau ahli warisnya tidak menyelesaikan, tentu ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua solusi. Yang pertama adalah kita asuransikan koperasi kita. Kita asuransikan koperasi gitu. Sehingga apabila ada yang wafat, maka asuransi itulah yang akan melunasi. Dan itu dikelola oleh lembaga. Dulu ada Jaskindo namanya itu, Jasa Koperasi Indonesia, yang juga menawarkan kita untuk koperasi itu diasuransikan. Kita bayar premi. Itu satu solusinya. Solusi yang kedua adalah yang selalu dilakukan adalah dana risiko. Nah, dana risiko ini kalau kita lihat pengertian dana risiko itu adalah dana itu dia berasal dari iuran kita. Di mana diambil iuran itu? Dari pemotongan awal ketika transaksi akad simpan pinjam. Kalau di bank berapa besarnya biasanya menurut umur gitu kan. Kalau di kita inilah yang kita sepakati. Sudah kan itu konsepnya. Jadi saya minta kepada kita semua yang hadir pada hari ini, walaupun tidak seluruh, tapi ini pasti ini kita bincangkan sama-sama. Kita membayar asuransi jiwa itu jauh lebih besar daripada 2,5% yang kita cadangkan tadi. Nah, saya kira dengan jumlah anggota yang 500 orang ini, setiap kali meminjam 2,5% itu akan menjadi salah satu menolong bersama utang yang kawan-kawan anggota yang sudah meninggal. Atau dengan cara yang kedua, kami sekedar mengusulkan saja, bisa diterima, bisa juga tidak. Barangkali mungkin bisa juga dibentuk semacam dana sosial. Apakah itu kita punya semacam SKM bagi anggota, sosial kematian muslim khusus anggota koperasi. Misalnya ada iuran Rp1.000 saja per bulan, kali 500 orang sudah terkumpul 500.000. Atau iuran Rp2.000 kali 500 orang sudah 1 juta dana sosial yang terkumpul. Nah, dana sosial itu nanti bisa juga digunakan untuk membantu anggota yang meninggal, yang sakit, bahkan juga mungkin sebagian bisa juga dipergunakan untuk menutupi kerugian atas utang-utang yang sudah meninggal. Tapi dengan catatan memang ya khusus ini kalau disetujui bersama gitu. Jadi kita punya sosial juga. Yang kedua, kita dengan ada dana sosial itu tadi, anggota-anggota yang meninggal dalam jumlah berapapun bisa tertolong gitu, tidak mengurangi dana koperasi yang sudah. Sekarang kan bantuan meninggal itu kan semua diambil dari dana koperasi itu. Nah, sekarang kita juga semacam memberikan wakaf kita bersama lah untuk kemajuan menolong anggota-anggota kita yang saling ditimpa kesulitan. Tapi bagaimanapun Al-A'raf 34 ya, walikul umatin ajal itu memang itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu secara organisasi manajemen tadi ada dana risiko sepantasnya kelimanya tadi saya tangkap. Yang kedua iuran. Ini bagaimana pelaksanaannya nanti. Baik, kita tampung dulu ini. Pada prinsipnya memang agak miris kita mendengar ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita anggota koperasi yang sudah meninggal
masih dibebankan waris-warisnya untuk menutupi atau membayar utang-utang berkaitan dengan operasi. Saya kira bagaimanapun juga dari pengurus tadi, janganlah orang yang sudah meninggal ini dibebani lagi untuk urusan membayar utang piutang tadi kan. Kalau di nyebut perbankan ketika dia meninggal otomatis utangnya lunas. Kita pengen juga bagaimana setiap anggota yang meninggal, semua beban utangnya di koperasi kita lunasi. Dengan cara bagaimana? Nah itu tadi yang perlu kita sepakati. Tadi ada 2 tawaran di asuransi ya. Dari ketua asuransi dan iuran ya. Ya, tapi jangan menyebut dengan nama dana risiko kata ketua MUI kita tadi yang dari kecamatan Kampar itu. Ya, ada istilah di dalam fikih dengan nama dana sosial, uang tabaruk. Uang tabaruk, ya. Jangan dana risiko. Yang kita sedang bicarakan secara prinsip, kalau saya setuju dengan yang disampaikan kawan-kawan bahwa kalau bisa jika ada kerabat kita di lingkungan universitas ini yang sudah terdahului, itu jangan kita beratkan. Nah itu secara prinsip. Tapi kan harus dicari regulasinya kan gitu kan Pak. Kan nggak mungkin dinolkan kan itu dalam perhitungan pembukaan kan nggak mungkin dinolkan. Nah jadi harus dicari cara. Apakah kita ikhlaskan? Tadi kami berbicara ini gimana status hukumnya dan lain-lain. Karena kan sebenarnya dalam pikiran saya jangan kita memberatkan si mayit. Nah kan itu keluarganya nggak mau bertanggung jawab. Kan jangan kita memberatkan si mayit, kan kita secara prinsip sebagai kolega dulunya itu juga kalau bisa melaporkan kan gitu kan Pak. Nah sekarang ini perlu didudukkan apakah boleh, kemudian regulasinya seperti apa. Setakat ini kalau yang ke depan saya pikir saya setuju dengan dengan asuransi karena itu mungkin memudahkan. Ajalkan kita nggak tahu ini. Tetapi yang sudah itu saya kira perlu juga didudukkan persoalan hukum seperti apanya supaya kalau perlu misalnya kita nolkan, kita kan jamaah nih Pak. Nah kalau jamaah itu ikhlas jamaah nih kan. Nah meminta ikhlas jamaah ini juga harus ada prosedural. Saya pikir perlu lebih dipelajari dulu bagaimananya. Secara prinsip saya pikir semua kita setuju tidak memberatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, dari beberapa usulan tadi ini kembali menguatkan saja sebenarnya karena ini masalah sudah terjadi di koperasi, jadi perlu kita kuatkan bahwa dana untuk pembebasan utang tadi saya kira sangat diperlukan karena bagaimanapun juga apalagi selama ini kan kalau yang pinjam itu kan tidak tahu ahli waris, tidak ada persyaratan yang kita buat, wajar saja ahli warisnya kaget. Ini dalam pandangan kita selaku koperasi juga ada unsur kesosial kemanusiaannya. Jadi usulan saya ya kita buat. Kalau sistemnya tadi saya lebih setuju kepada sistem sistem dana risiko yang kita potong 2,5% tadi ya dari setiap yang meminjam. Itu tegasnya ya. Jadi setiap yang meminjam dipotong 2,5% dana risiko itu. Jadi bagi yang meninggal tentu dia akan mendapatkan manfaatnya. Bagi yang tidak meninggal tentu dia akan mendapatkan sedekahnya gitu, lebih kurang begitu bahasanya. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kejelasan mungkin Pak, yang kalau yang untuk akan datang mungkin nggak ada masalah kita tambahkan 25% mungkin untuk asuransi setiap peminjam. Dengan catatan tadi tambahannya peminjam harus ada ketahui oleh ahli waris sehingga nanti kalau terjadi apa-apa kan dia juga tahu. Tapi kan yang jelas utangnya sudah dibayar oleh asuransi. Cuma kan yang sudah berlalu itu yang tadi belum ada kejelasannya berapa kerugian yang selama ini koperasi tanggung. Jadi siapa saja yang meminjam kemudian tidak dibayar. Nah kita kan perlu tahu dan itu yang barangkali harus dicarikan solusinya. Karena kan nggak mungkin kok tiba-tiba uangnya begini berkurang atau gimana datangnya dasarnya. Itu yang mungkin kita perlu terbuka di sini siapa saja yang memang misalnya kredit macet ya berarti ya kalau istilah di bank itu kan kredit macet gitu. Nah
berapa orang dan berapa uang koperasi yang sekarang tersedot di anggota yang tadi tidak bayar, itu kan kita belum tahu Pak. Dan siapa yang mungkin ada yang memang dibayar oleh ahli warisnya, siapa yang tidak. Nah itu kan otomatis harus kita tanggulangi bersama juga gitu. Itu Pak yang perlu mungkin. Terima kasih. Untuk betapa rumitnya ini, kita silakan kepada keuangan ya, Pak Bendahara ya, bagaimana menyelesaikan ini. Setelah beberapa bulan meminjam, kadang-kadang hidup kita ini ada yang panjang umur, ada yang pendek umur lalu meninggal. Dan meninggalkan itu hutang piutang. Setelah dia meninggal, ahli waris dia tidak mau lagi tentang hutang piutang yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya. Itu banyak sekali yang berbentuk itu. Dan sampai sekarang ada 2-3 orang yang belum datang sama saya. Dan saya sudah mengontak dan sudah menunggu orang tersebut. Nah itulah yang bilang Pak pengawas tadi, rumitnya masalah. Apakah mungkin saya setiap minggu datang ke rumah orang itu? Kan tak mungkin. Saya ini pelayan di anggota koperasi. Tambah lagi nanti menuntut hutang. Maka muncullah kelima tadi untuk menimbulkan dana risiko untuk mengantisipasi tentang dana-dana yang mana anggotanya meninggal. Dan kedua hal ini akan membuat kerumitan dalam penyelesaiannya. Apalagi mungkin ada yang tidak mau sama sekali atau tidak tahu nama dan sebagainya. Tadi saran siapa tadi? Pak Idris tadi ya. Apakah ya selama ini memang kita sepakat bahwa koperasi ini tidak ada di kayak di bank ada ahli waris dan sebagainya. Memang sepakat kita tidak ada juga. Tapi kalau sudah sepakat ahli waris tanda tangan. Jadi apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita sepakati bersama. Kalau besok pakai tanda tangan ahli waris ya kita buat ahli warisnya, buat perjanjian. Gitu. Nah selama ini kan tulus dan seperti itu. Nah kemudian tadi ada pertanyaan siapa saja, mudah-mudahan di forum ini kita tidak sampai ke situ ya. Nominalnya mungkin perlu Pak, nominalnya belum kembali, ini itu perlu kami tahu juga, kita semua tahu. Karena kayaknya nggak ada di sini Pak. Nah memang nggak ada itu di pemeriksaan pengawas kemarin ya. Nominal ya. Apa kita sebutkan boleh? Mungkin orangnya tidak perlu, tapi nominalnya saja. Kita minta persetujuan dari peserta. Selesai ya? Ginilah, tidak usah. Kalau nanti perlu ada angkanya sama Pak Tur. Itu ya, tenang aja ya. Karena kan koperasi pembukuannya terbuka. Siapa saja anggota boleh melihat pembukuan itu. Tapi yang jelas tadi Pak Zul sudah mengatakan ada beberapa orang, mungkin 3 orang yang masih belum ada penyelesaian. Seperti aja jawabannya dulu ya. Angka pasti nominalnya ada sama Pak Zul. Tapi yang jelas dengan kemacetan itu secara administrasi koperasi dia merugikan koperasi. Karena likuiditas pelayanan tanggung jawab kita dalam pembayaran akan berpengaruh. Tahun itu 10 miliar. Kemudian kalau diambil 2,5% berarti ada 250 juta. Pertanyaannya, yang 8 orang kata kemarin itu di atas 250 juta atau di bawah 500? Jadi kita mengambil contoh yang ada aja dulu. Kalau memang di atas 250 juta, kita khawatir nanti dana resiko sudah kita terapkan, orang meninggal tetap tidak dibayar, tidak terbayar karena lebih besar utangnya daripada dana resikonya. Saya kira itu perlu Pak. Jadi artinya kita berkacanya sudah ada dulu. Jadi terutang 8 orang itu berapa? Nah kalau memang dia masih di bawah 250 juta, berarti tercover dengan dana 2,5%. Tapi kalau di atas 250 juta berarti tidak tercover. Akibatnya nanti kalau ada yang meninggal, ya dana resiko dibayar tapi utang tak terbayar. Sekian dan terima kasih. Dana yang dikumpulkan dari iuran anggota yang meminjam. Nah, mungkin ada pertanyaan muncul lagi nih. Bagi kami yang sudah lama sudah meminjam, bagaimana? Bisa.
dana berapa sisanya nanti itu di 2,5% dari yang sisa itu. Misalnya kita kemarin minjam 10, dari yang suruh 2 kan tinggal 8. Nah saya mau masuk dana risiko, jadi 2,5% dari 8. Seperti itu adanya, prakteknya. Ya. Kemudian yang ditanggapi Pak Syarif tadi, dana risiko ini saya belum ini Pak Muslim, apa namanya? Apa tadi uang tabarut ya? Kemudian bagi yang melanjutkan pinjaman itu bisa dihitung kembali berapa simpan angsuran yang belum dibayar ya, yang ketinggalan itu bisa nanti dihitung ya dengan bendahara 2,5% dari itu. Baik, apakah program ini kita setujui? Kita tunjuk tangan lah biar nampak. Semuanya. Ada yang oke, kita hargai yang tidak setuju. Ya kan? Saya ulang lagi nih. Bahwa dana modal tidak boleh digunakan untuk, bayangkan ya, kalau dana tadi saya dalam sambutan tadi, koperasi motonya kan seperti ini. Koperasi itu adalah lembaga ekonomi berwatak sosial, tapi bukan lembaga sosial. Seperti itu. Ya kan? Berwatak sosial. Contohnya kita dapat SAU, dapat apalagi ini umroh dan sebagainya, dapat kalau sakit di apa? Dan itu pun yang kita buat beberapa itu hasil dari keputusan bersama juga. Pengurus tidak boleh membuat satu kebijakan yang di luar. Kita ini menurut ilmu koperasi kayak DPR ini. Kita putuskan aturan-aturan apa yang dilakukan oleh presiden, kira-kira gitulah. Ya, dia benar-benar demokrasi seperti ini. Dan pembukuannya terbuka. Jadi dananya dari mana? Ya dari kesepakatan. Nah, dana uang tabaruk itu saya lupa lagi nih maksudnya. Uang tabaruk itu berasal dari uang kesepakatan. Tadi ada 2 opsi. Kalau tidak dari asuransi atau tabaruk tadi, kalau tidak tadi iuran kan gitu. Iuran 5.000, 10.000, sejuta berapa gitu ya. Jika dikumpul oleh pengurus, kemudian dibuat laporan ya secara baik, gitu ya, secara rinci perkembangan keuangan itu tiap bulan dan dilaporkan di dalam rapat tahunan. Poin berapa tadi ya? Poin 5. Karena modal koperasi UIN sekarang ini sudah besar, 14 miliar lebih, kami menyarankan untuk menurunkan jasa. Wah ini turun itu biasanya setuju gitu. Ya kan? Bayangkan turunnya luar biasa ini. 1,5% biasanya dari sisa menjadi 0,2%. Kecil kan? Setuju? Baik, saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan ini kepada kita semua. Tapi ini off the record ya. Ini latar belakangnya adalah, saya minta dengar. Off the record. Dosa ya, off the record ya, dosa saya ngomongkan. Tapi tadi kan kalimat dari pengawas karena terlalu besar, kan terlalu besarnya sebenarnya. Kan ada yang luar. Tidak ada yang luar ya. Sudah sekalian, pajak itu terlalu besar. Pajak itu terlalu besar, 20%. Pajak bayar ke negara. Koperasi itu bayar pajak itu 20% dari besar. Berarti kalau 1,5 miliar kita harus bayar 300 juta. Ya kan? Maka oleh sebab itu pengurus dengan pengawas sepakat. Upaya lainnya adalah bagaimana bunga itu kita turunkan, kemudian anggota mendapat sejahtera di situ, ya kan? Kita sejahterakan anggota itu, oke ya? Nah, jadi filosofi latar belakangnya sebenarnya itu. Jadi akhirnya
pajak itu kita alihkan kepada kesejahteraan anggota melalui memperkecil jasa itu jadi 0,2. Oke ya? Paham kan? Tapi ingat dulu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah SAU tahun besok menurun. Ya kan? Karena dari 1,5% menjadi 0,2. Itu tadinya kan kalau 1 tahun cuma 0,76 gitu ya. Nah ya. Terus sekarang 0,10%. Ya. Jadi konsekuensi tahun besok kita menerima SAU itu jangan bandingin saja yang apa kecil nih. Itu konsekuensi dari bunga atau janganlah bunga ya, jasa yang kita turunkan. Jadi sudah kita nikmati. Jadi besok SAU kita kecil, tapi sudah kita nikmati ketika angsuran kita kecil. Itu, kan? Jadi kesejahteraannya di situ. Sehingga nanti pengurus membayar pajak itu sesuai dengan SAU tahunan. Kita melihat, kalau kita lihat ini, coba lihat ya, bentar. Kita dikejar waktu juga nih. Ini umroh belum ya? Sebentar ya, mau ya? Tahun besok kita sudah menghitung ya bahwa SAU kita sampai lagi 968 miliar. Tapi bagi pejabat koperasi kota, menurunnya SAU kita besok itu tidak menurunkan prestasi koperasi itu, karena dia bukan akibat dari kemacetan dan sebagainya. Dia disebabkan oleh menurunnya jasa. Jadi itu katanya tidak mempengaruhi poin untuk menilai. Nah itu Pak Rektor, tidak mempengaruhi. Kita besok kita memprediksi ini kan angka-angka kotor ini di bawah 1 M besok. Jadi yang 500 juta itu sudah disejahterakan anggota dengan turunnya jasa. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. 2022 sebesar 14 miliar 128 juta 892.765 rupiah. Pemenang tabungan terbanyak di Koperasi UIN Sultan Syarikat Riau. Ini untuk Hasibuan ya, perdamaian. Diwakili Pak Nasir. Damaian. Ini Bu Erni ya. Ini diwakili oleh Pak ini ya, artis. Aduh pasti. 313. Terus sama, ada dari situ. Terus sama. 402. Rosma. Silakan. 106. Mana? 106. Tadi ada yang duduk situ deh, seperti kiri. Mana ada? Itu tidak apa-apa, tidak ada. Angkat orang. 310.
Saudara sekalian, bahwa hari ini RAT Koperasi UIN Suska Riau tahun buku 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan sukses tanggal 16 Maret 2022. Dan hari ini seperti biasa tradisi kita memberikan hadiah umroh kepada anggota yang beruntung pada hari ini. Ternyata hari ini yang beruntung adalah Bapak Pembantu Rektor 2 UIN Suska Riau, Bapak Dr. Haji Mas'ud Zain. Beliau insya Allah tahun ini akan menerima hadiah umroh dari Koperasi UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas'ud Zain sebagai anggota Koperasi UIN Suska Riau. Pada hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada door prize dari koperasi kita yang memang ini sudah diadakan sejak beberapa tahun yang lalu, 2013. Sejak 2013. Dan tahun ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya untuk bisa melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Saya tentu berharap ke depan koperasi kita ini semakin maju dengan mengembangkan berbagai usaha dan tentu tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Pak Haji Suhaimi beserta anggota yang lain. Mohon doa semoga nanti berkah umroh pada tahun ini. Demikian saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.